Damn. Yeah. Yeah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai langit dan bumi adalah materi yang tidak terbatas ukurannya dan telah ada sejak zaman dahulu kala. Dalam Al-Quran sendiri ada banyak teori tentang penciptaan alam. Allah menciptakan langit, bumi, dan substansinya yang merupakan bagian dari alam semesta selama 6 masa. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan kebetulan penjelasan tentang masalah ini dan ditemukan di bagian terbesar di beberapa bagian. Ada di antara langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Namun demikian, ada juga yang menjelaskan tentang penciptaan langit saja yang terjadi selama 2 masa dan penciptaan bumi saja yang terjadi selama 2 masa. Pada poin tersebut dijelaskan bahwa penciptaan bumi dan isinya selama 4 masa. Kemudian jika disatukan, maka akan dapat dirumuskan bahwa waktu penciptaan langit, bumi, dan isinya terjadi dalam 6 masa. Persamaan penciptaan menurut Islam dan Kristen. Persamaan yang semu antara dua teks mudah dikenal. Di antaranya angka-angka yang berurutan tentang penciptaan pada permulaannya menciptakan alam dalam 6 hari dalam Al-Quran dengan 6 hari dalam Bible. Dalam penciptaan alam, menurut Islam dan Kristen mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Di antaranya, dalam persamaannya, kitab Kejadian pasal pertama telah menjadi titik persamaan dengan Al-Quran. Dalam Kejadian 1 ayat 1-2. Kitab Kejadian pasal pertama telah menjadi titik persamaan Alkitab dan Al-Quran, di mana dijelaskan bahwa persamaannya sama-sama menjelaskan bahwa awal mula dari penciptaan alam semesta yang mulanya kosong, hampa, dan kacau menjadi berisi. Kemudian awal dari penciptaan adalah dengan adanya pembagian gelap dan terang. Islam dan Kristen juga memiliki pendapat yang sama bahwa penciptaan alam semesta itu memiliki awal mula dan proses penciptaannya secara bertahap. Perbedaan penciptaan Islam dan Kristen. Tentunya proses penciptaan alam menurut Al-Quran dan Bible mempunyai perbedaan. Di dalam Al-Quran tidak menjelaskan tentang riwayat-riwayat penciptaan alam secara menyeluruh. Namun di satu cerita secara berurutan, kita mendapatkan di beberapa tempat dalam Al-Quran yang berupa ayat-ayat yang menyinggung aspek-aspek tertentu pada penciptaan dan sedikit banyaknya memberikan seluk-beluk tentang peristiwa-peristiwa yang menunjukkannya secara berurutan. Untuk mengetahui keterangan yang jelas tentang bagaimana peristiwa-peristiwa itu disediakan, tentunya harus menggabungkan bagian-bagian yang terpisahkan dalam beberapa surah. Sekalipun jumlah hari penciptaannya sama, tetapi proses penciptaannya berbeda. Menurut Al-Quran, di hari pertama penciptaan semesta alam sama dengan kejadian Big Bang, yaitu terjadi dentuman dahsyat, permulaan terjadi ruang, waktu, dan materi. Sedangkan di Alkitab, di hari pertama adalah terciptanya siang dan malam. Pada hari kedua dalam Al-Quran, terjadinya perkembangan semesta alam, kemudian apa-apa yang ada di langit semakin berjauhan. Sedangkan dalam Alkitab, di hari kedua adalah terciptanya langit, di hari ketiga menurut Al-Quran tentang adanya tata surya dan bintang-bintang. Sedangkan di Alkitab, di hari ketiga ada terciptanya bumi. Selanjutnya hari keempat menurut Al-Quran ada proses evolusi bumi. Sedangkan di Alkitab terciptanya bintang-bintang dan matahari. Hari kelima adalah awal diciptakannya kehidupan di bumi dengan menyediakan air menurut Al-Quran. Sedangkan hari kelima menurut Alkitab adalah terciptanya makhluk dalam air dan di angkasa. Dan yang terakhir adalah hari keenam menurut Al-Quran, yaitu timbulnya gunung-gunung akibat evolusi dan mulai diciptakannya hewan dan manusia. Dan menurut Alkitab, hari ke-6 adalah penciptaan semua jenis binatang dan manusia. Dan di dalam Alkitab disebutkan bahwa hari ke-7 adalah hari istirahat. Sekian video dari kami, semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita. Terima kasih.